Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan mereview tugas yang dikerjakan. Untuk yang pertama, tugasnya Firda Safiro ya, arah Farida, akuntansi B pagi. Judulnya adalah pengaruh book tax difference terhadap investor trading. Oke, kita lihat motivasinya. Motivasinya di sini disebut sebagai perbedaan pengakuan mengenai timbulnya perbedaan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan laba fiskal yang ditujukan untuk menghitung pajak yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Ini diksi yang dibuat atau kalimat yang dibuat dalam tugas ini tidak begitu clear ya, kurang jelas motivasi yang dilakukan. Kalau misalkan judulnya seperti ini, maka Anda perhatikan ada apa dengan investor di situ. Jadi kalimatnya mengacu pada sana. Coba mari kita lihat kalau di sini motivasinya. Kita baca dulu, bentar. Keputusan yang pertama menanamkan modal tidak lepas dari ekspektasi atau harapan yang mampu diraih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan untuk menyajikan laba yang berkualitas dan mencerminkan kriteria sesungguhnya. Laba berkualitas adalah sejauh mana laba bersih yang dilaporkan dapat berbeda dari laba yang sesungguhnya. Ya, ini nanti ada perbedaan itu. Jadi ada perbedaan antara laba yang bersih Oke. Ini selanjutnya Aqua sebagai ukuran kualitas laba dengan pada pandangan bahwa laba memiliki kualitas yang lebih baik dan mampu memetakan lebih dekat arus kas. Namun demikian, ketentuan perpajakan menggunakan Aqua tidak diperkenankan. Nah, salah satunya ini, ya kan, terkait dengan perpajakan. Penggunaan Aqua standar keuangan diperkenankan dalam pendapatan dan biaya. Namun demikian dalam perpajakan tidak diperkenankan. Inilah yang menjadi masalahnya dalam laporan keuangan. Nah, karena perbedaan pengakuan ini menjadikan timbulnya perbedaan laba yang dilakukan dalam laporan keuangan dan laba fiskal. Ya, kan? Jadi ada perbedaan laporan keuangan dan laba fiskal, keuntungan pajak yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Dengan demikian perbedaan laba fiskal dapat dengan menjelaskan kualitas laba. Ini, nah itu tadi di situ. Kalau tadi jawabannya ini. Nah, ini di Anda di sini diksinya adalah bertujuan untuk menghitung pajak, tapi ada perbedaan laporan laba versi perusahaan dan pajak itu yang jadi masalahnya seperti di sini itu ya. Oke. Ini sebenarnya ini hampir benar, teman, pembuatan kalimatnya yang kurang pas ya. Oke, selanjutnya apakah ada pengaruh book tax terhadap investor trading? Ini agak apa ini?
menurut saya ini kurang tepat karena di sini ada ini variabel pengaruh book different benar, tapi terhadap investor itu investor trading kan orang. Nah, pemilihan katanya kurang tepat. Mari kita cari penelitian mengaruh BTD terkait dengan perdagangan saham investor. Loh, ini kan perdagangan saham, ya, bukan itu tadi. Nanti diukur dengan apa perdagangan itu? Kita baca selanjutnya. Secara khusus penelitiannya masih menggunakan benarnya untuk melihat apakah transaksi saham oleh investor disediakan pada BTD different penting bagi investor karena merupakan salah satu fungsi persistensi laba. Ini mulai kelihatan. Penelitian menemukan bahwa ada BTD temporer memiliki nilai besar positif akibatnya manajemen laba. Persistensi laba dua yang signifikan lebih rendah daripada kos penerimaan pajak. Ya, atau di sini mungkin persistensi laba itu ya. Atau kalau mau lihat lebih jelasnya, Anda perhatikan ini metodenya. Sini variabel dependentnya apa dan nah ini salah satunya adalah TVA. Nah, trading volume activity. Ya kan? Nah, jelas ini. Apakah BTD berpengaruh terhadap TVA? Hipotesisnya berarti seperti itu. Ini BTD, TVA, yang lain sebagai variabel kontrol. Jadi fokusnya di sini adalah BTD dan TVA. TVA itu jumlah saham yang beredar, ya saham yang diperdagangkan dan jumlah saham yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Oke, itu ya. Terus, jadi tadi sini apakah ada pengaruh different terhadap bukan investor, tetapi terhadap apa namanya tadi ini yang ini TVA atau trading volume activity. Nah, trading volume activity itu atau aktivitas namanya aktivitas. Di sini aktivitas investor. Kalau aktivitas investor itu berarti bisa diukur, tapi kalau investor trading, nah itu yang tidak bisa diukur. Jadi membuat pilihan katanya yang tidak tepat ya. Oke, berarti apa hipotesisnya? Ya, hipotesisnya kalau tadi di sini dari yang melandasi mana hipotesisnya? Terdapat pengaruh book different terhadap trading activity, ya kan? Bukan trading investor trading. Kalau investor trading itu kan orang. Masa perbedaan tadi mengaruhi orang? Tapi mempengaruhi keputusan orang untuk bertransaksi. Itu yang benar. Oke. Peningkatan penelitian kualitatif jenis data dokumenter sebaiknya begini dijelaskan apa datanya. Sumber data sekunder benar dengan data perusahaan dari ajelasan dari BI ya. Sumber variabel sudah ada, ini BTD sama apa tadi TVA. Mana TVA-nya? TVA-nya tambah volume horizontal tambah TVA-nya enggak di ini variabel kontrol. Ini variabel kontrol. TVA-nya mana? Loh, ini sama kelewatan yang penting. Jadi analis data menggunakan regresi linear ya. Berikut ini itu yang statistik deduktif. Ya, jangan. Ini teknik analis data adalah namanya regresi linear berganda. Oke, judul barunya pengaruh nilai tukar rupiah terhadap investor trading. Tidak setuju ya. Nilai tukar rupiah itu bukan apa namanya isu akuntansi ya, tapi isu ekonomi, ada ekonomi makro. Baik, selanjutnya ini saya
Saya akan mengomentari review yang dibuat oleh Abdillah Saidah. Oke, saya lanjutkan. Dampak kualitas komite audit terhadap laporan keuangan dengan kualitas itu sebagai variabel modulasi. Ya. Abdillah ya, judulnya, sebutan judul, sebutan penelitian, motivasi. Pengaruh komite audit tidak secara mutlak bisa tercermin dalam laporan keuangan. Hubungan antara komite audit dengan kualitas laporan keuangan perusahaan dapat diperkuat dengan audit yang berkualitas oleh auditor. Efektif komite audit menjaga fungsi membantu dan komisaris dalam menjaga kualitas laporan keuangan semakin baik dengan adanya auditor. Ini pemilihannya tentang masalahnya ini kurang jelas juga ini ya. Mari kita baca dulu artikelnya ini. Di sini aja. Oke. Indeks laba perusahaan telah menunjukkan adanya perbaikan yang terjadi semakin banyak regulator mengeluarkan pengadaan pelaporan keuangan mendukung ini tata kelola. Jadi ada ini masalahnya tata kelola. Atau kalau tadi misalkan di sini judulnya di sini dampak kualitas laporan terhadap kualitas laporan keuangannya itu seperti apa, itu yang perlu dianda-tandai. Ya kan? Beberapa karena ada peraturan berarti ada pelanggaran terhadap tata kelola kan gitu ya. Beberapa peraturan mendukung indeks tata kelola perusahaan OJK ya kan, tandai dengan semuanya berbagai peraturan terkait dengan ini tentang mengeluarkan aturan terkait dengan pembentukan komite audit mengubah aturan yang nomor 4 ya kan? Oke. Dalam peraturan tersebut terdapat batasan lebih tetap untuk kembali dan tugas tanggung jawab yang lebih besar. Aturan tersebut tentunya diperlukannya komite audit lebih kompeten. Ya, berarti kan sebelumnya itu komite audit itu ada kurang kompeten ya, maksudnya gitu ya. Untuk memastikan tentang kualitas laporan keuangan. Adanya pengendalian dan audit internal yang baik membuat proses audit internal dilakukan semakin lebih mudah ya. Ini. Namun tidak semua berkaitan dengan laporan keuangan dipantau oleh komite audit. Ya, seperti istilahnya pada periode sebelumnya ini kualitas laporan keuangan kurang bagus ya kan? Karena mungkin ini atau kalau dari namun tidak semua berkaitan dengan laporan keuangan bisa dipantau oleh komite audit ya, di mana dalam pembuatan laporan keuangan nanti mempunyai hak dan tanggung jawab paling besar dalam melakukan intervensi terhadap tentang oke ya. Pada prinsipnya pada kualitas auditnya memang ini tidak diksi atau kalimat yang dibuat mengapa kualitas keuangannya itu tidak begitu kuat ya. Baik, selanjutnya motivasi. Jadi kualitas laporan keuangannya itu nanti fokusnya ya.
Kenapa? Berarti ada yang kurang berkualitas kan? Terus yang pertanyaannya, bagaimana dampak komite audit merupakan bagian signifikan dalam hidup perusahaan? Ini kepanjangan. Pertanyaannya tidak apa ya. Nah, pendidikan berjalan untuk mengurangi pengaruh yang dibangun yang dilihat dari keahlian komite audit bidang akuntansi keuangan, jumlah komite audit, jumlah kemudian kualitas laporan keuangan. Nah ini di sini sebenarnya kalau Anda ingin di sini kalau mau dipendek berarti apakah terdapat pengaruh kualitas komite audit ya terhadap kualitas laporan keuangan. Atau kalau mau dipisah, ya kan di sini ada tiga konsep atau tiga variabel, yaitu keahlian komite audit ini ya, di bidang akuntansi keuangan. Apakah keahlian komite audit di bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang kedua, apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Atau yang ketiga, apakah jumlah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Maka dari sini hipotesisnya ada tiga ini Mas. Hipotesisnya ada tiga, ya kan? Nah ini keahlian komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi itu hubungan antara pertanyaan dan hipotesis. Atau kalau Anda masih bingung ya, hipotesisnya itu kan kasih kata apakah. Hipotesisnya itu kasih kata apakah. Kalau Anda kesulitan mencari pertanyaan itu ya Anda baca hipotesisnya. Ya, ini menambahi kata apakah. Tandai kata itu juga nih tadi yang berisipan ya, apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan? Pertanyaannya begitu. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap laporan keuangan? Oke, itu apa namanya? Terus itu pertanyaan teori keadenan, oke, hipotesis ya sudah benar ya. Ya kalau Anda kesulitan buat pertanyaan ya ini hipotesisnya aja. Nah, termasuk di sini kurang 4 ini. Tadi ini yang nomor 4 ini apa di sini apa tidak ditulis tadi di latar belakang itu dahuluan. Ini. Oh ya, ini yang keempat ini mungkin belum lengkap ya. Hipotesisnya sebuah industri ya, termasuk seperti saya itu. Berarti kalau lihat dari hipotesisnya pertanyaannya ada 5. Ya. Apakah keahlian, apakah jumlah komite, apakah jumlah rapat, apakah tipe audit eksternal, apakah spesialisasi industri, ya, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kuantitatif, jenis data dokumen, oke, bentuk data sekunder, oke, pengumpulan variabel, persamaan ini, persamaan
semangat untuk menguji hipotesis nih ya. Tapi pengukuran variabelnya masih kurang ya. Pengukuran variabel. Tadi itu variabelnya minimal kan ada 6 tadi ya. Kan hipotesisnya 5. Nah, EPS ini persistensi laba ya. Ini persistensi labanya ini bukan. Nah, ada di sini nih variabel lainnya itu di sini. EPS laba perusahaan pada jumlah T, ya kan? Terus aset P latar belakang keuangan, tidak ada jumlah komite audit. Ini ukurannya di sini ya. Jumlah meeting, kualitas audit diukur dengan Big Four spesies perusahaan pada tahun P, lab, proporsi aset ya perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan seterusnya. Itu variabel-variabelnya ukurannya ada di sini. Ya, ini Anda masih ini masih tidak, ini masih salah ini. Ini rumus analisis data ini ya, yang panjang itu. Oke. Silakan teknik analisis datanya, model 1, model 2, oke. Kalau ingin penting rekomendasi tepat waktu terhadap kualitas data ini boleh ini. Boleh ini disetujui, saya setujui untuk membuat judul ini pengaruh prestasi berbicara dan kepada sampaian dan ukuran kualitas laporan. Oke, dua-duanya boleh disetujui untuk dibuat tugas proposal ini ya. Oke, kira-kira demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, sabar dan bersemangat ya. Bila ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.